Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwan Fahrin Kurnia dengan NIM 15012022248 dari kelas AB 4409. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar UAS analisis risiko yang telah saya buat. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Aldi Akbar selaku dosen pengampu mata kuliah analisis risiko yang telah mengajar selama 1 semester ini. Semoga diberi keberkahan dan kesehatan selalu. Materi yang akan saya presentasikan yaitu mengenai risiko-risiko yang terdapat pada industri tambang batu bara. Kemudian proses dari industri tambang batu bara yang saya pilih yaitu proses hauling. Sedikit informasi mengenai proses hauling. Hauling adalah kegiatan pengangkutan yang dilakukan untuk mengangkut overburden dan batu bara ke disposal dan stockpile. Pada kegiatan hauling, terdapat beberapa kecelakaan yang mungkin bisa terjadi, serta didapat kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lainnya. Fishbone diagram. Pada bagian fishbone diagram ini, saya telah membuat risiko-risiko dari proses hauling batu bara yang bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja yang dapat membahayakan keselamatan pekerja dan kerugian bagi perusahaan. Identifikasi risiko. Pada bagian identifikasi risiko, saya telah menyalin risiko-risiko yang terdapat pada fishbone diagram sebelumnya. Adapun risiko-risikonya antara lain, yang pertama, muatan material overload, yang kedua, material boulder tercecer mengenai kendaraan lain, yang ketiga, pengangkutan material menggunakan dump truck kurang baik, yang keempat, unit dump truck keluar jalur, yang kelima, mesin unit dump truck overheat, yang keenam, mesin unit dump truck mogok, yang ketujuh, kondisi jalan lembek, yang kedelapan, jalan licin, yang kesembilan, debu jalan mengganggu jarak pandang, yang ke-10, waktu proses hauling kurang tepat, yang ke-11, operator tidak memakai APD lengkap, dan yang terakhir yang ke-12, operator lelah. Tabel risiko. Pada bagian tabel risiko ini terdapat jenis risiko, frekuensi kejadian, dan seberapa besar dampak. Saya menggunakan skala 1-5 untuk bagian frekuensi dan dampak. Skala yang saya berikan untuk risiko pertama antara lain 2 dan 3. Untuk risiko 2, saya memberikan skala 1 dan 2. Untuk risiko 3, saya memberikan skala 3 dan 3. Untuk risiko 4, saya memberikan skala 3 dan 3. Untuk risiko 5, saya memberikan skala 1 dan 2. Untuk risiko 6, saya memberikan skala 2 dan 2. Untuk risiko 7, saya memberikan skala 2 dan 2. Untuk risiko 8, saya memberikan skala 3 dan 3. Untuk risiko 9, saya memberikan skala 2 dan 3. Untuk risiko 10, saya memberikan 3 dan 3. Untuk risiko 11, saya memberikan 4 dan 5. Untuk risiko 12, saya memberikan skala 5 dan 5. Peta risiko. Pada bagian peta risiko ini terdapat warna hijau, kuning, orange, dan juga merah. Masing-masing warna memiliki wilayah. Untuk risiko 2, 5, 6, dan 7 masuk ke dalam warna hijau. Untuk risiko 1 dan 9 masuk ke dalam warna kuning. Untuk risiko 10, 4, 8, dan 3 masuk ke dalam wilayah oranye. Untuk risiko 11 dan 12 masuk ke dalam wilayah warna merah. Analisis risiko map. Pada bagian analisis risiko map, untuk risiko 11 dan 12 masuk ke dalam wilayah 1 warna merah kritikal. Langkah antisipasinya yaitu dengan melakukan penanganan yang agresif dan segera atau immediate action.
Untuk resiko 3, 4, 8, dan 10 masuk ke wilayah 2 berwarna orange high. Langkah antisipasinya dengan segera mengawasi risiko ini atau immediate attention. Untuk risiko 1 dan 9 masuk ke dalam wilayah 3 yang berwarna kuning medium. Langkah antisipasinya yaitu dengan melakukan pengawasan secara berkala atau periodic attention. Untuk risiko 2 dan 5 masuk ke dalam wilayah 4 berwarna hijau low. Langkah antisipasinya dengan melakukan pengawasan jangka panjang, misal tahunan. Saran risiko. Pada bagian saran risiko ini, saya telah membuat saran dari risiko 1 sampai dengan risiko 12. Adapun saran-saran yang telah saya buat antara lain untuk risiko pertama, mengurangi ukuran atau jumlah material. Untuk risiko 2, mengurangi kecepatan unit. Untuk risiko 3, pengawasan mengenai penerapan prosedur kerja sesuai SOP lebih ketat. Untuk risiko 4, pengawas mengontrol semua keadaan operator sebelum memulai pekerjaan. Untuk risiko 5, melakukan pengecekan rutin kepada semua unit. Untuk risiko 6, juga melakukan pengecekan rutin kepada semua unit. Untuk risiko 7, berkomunikasi baik dengan operator motor grader untuk merapikan jalan. Untuk risiko 8, mengurangi kecepatan unit. Untuk risiko 9, berkomunikasi baik dengan operator water truck untuk penyiraman jalan. Untuk risiko 10, melakukan pengecekan kondisi cuaca dan jalan sebelum memulai pekerjaan. Untuk risiko 11, mengingatkan kepada semua operator untuk menggunakan APD lengkap sebelum memulai pekerjaan. Dan yang terakhir untuk risiko 12, operator melakukan istirahat yang cukup sebelum pergi bekerja. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.